bau kok ini ya lesu. Apapun itu malah bikin semuanya pusing di kepala. Tentang value, mengenai nilai kita yang suka buram di mata orang lain. Banyak yang bilang, ayo kita mulai dulu dari mengenali diri kita sendiri. Mulai bangun personal branding dengan pajang foto bagus di Instagram. Bikin status yang isinya pencapaian kita, bikin semuanya seakan-akan kita adalah tokoh utama di cerita kita sendiri. Dan ya, aku sendiri pernah kayak gitu sih, mengikuti apa yang udah awam dibilang banyak orang. Kalau value itu adalah nilai, sekuat apa kita mempertahankan nilai untuk jadi bagus, agar yang bagus itu jadi bagian dari diri kita yang dilihat orang lain. Kira-kira itu sih yang selalu aku pikirin tentang gimana caranya jadi orang yang bervalue dan gak gampang diremehin orang lain. Tapi gak selamanya kayak gitu ya. Soalnya aku adalah orang yang gagal punya value. Aku adalah remaja umur 19 tahun yang kini masih luntang-lantung tuh tujuannya mau kemana. Padahal dulu sejak SMP, aku adalah siswi yang banyak berkegiatan. Dunia sastra adalah minat bakatku yang bikin aku dinilai pintar. Teman-teman sebaya aku suka beranggapan kalau kamu suka nulis, suka baca buku, suka hal-hal berbau buku yang tebel-tebel ya, padahal cuma baca novel ya, bukan baca filsafat yang kayak gitu. Itu tuh merupakan suatu kegiatan orang-orang pinter. Pokoknya ya aku bangga lah ya punya value kayak gitu. Aku selalu bilang, doain ya biar jadi penulis ke orang lain tuh. Dan ya makanya aku makin gencar-gencar tuh berkarya di sastra. Selain karena kemauan diri sendiri, tapi karena aku mikir lumayan juga tuh jadi punya personal branding. Ketika aku ada lomba cipta puisi, aku ikut. Ada kegiatan menghias mading, aku salah satu orang yang maju terdepan. Aku pernah juara cerpen nasional online dari hasil belajar otodidak. Banyak yang ngirimin aku selamat. Aku seneng sih, jelas. Personal branding aku, value aku jadi meningkat di sana. Bukan cuma sastra, aku juga pernah jadi langganan siswi peringkat kedua di kelas selama 3 tahun berturut-turut. Aku dekat sama guru-guru, aku selalu mengerjakan tugas hingga tuntas dengan nilai sempurna. Ya, itu aku sejak SMP. Aku tahu bakat aku apa, minat aku apa, ambisi aku apa. Aku kenal diri aku sendiri. Dulu aku pikir dengan aku mengenali diri sendiri, aku jadi punya value yang bisa aku pegang hingga sampai ke jenjang pendidikan berikutnya. Namun ternyata mengenali diri sendiri gak semudah yang dikira. Selesai SMP, harapan terbesar untuk masuk SMA, aku justru masuk ke jenjang SMK. Jenjang yang aku benci karena aku gak suka praktek, tapi nyatanya aku harus menelan pahit tuh karena suatu kejadian di kelalaian pendataan. Singkat cerita, aku masuk ke jurusan pengolahan, jurusan yang bahkan aku gak pernah pegang selama ini. Mengingat aku yang selalu rajin mengerjakan tugas, belajar, gak pernah sekalipun masuk ke dapur untuk sekedar memasak nasi goreng pun jarang. Di sana, aku lihat teman-teman SMK-ku. Wah, gila. Sepengamatan aku, semuanya itu jelas punya prinsip beda sama aku yang punya energi anak SMA. Anak SMK ini jelas berpendidikan untuk melanjutkan bekerja atau membuat usaha. Beda seperti aku yang tujuannya hanya ingin berpendidikan. Tapi tanpa tahu dari prinsip beda itu, aku jadi menyesuaikan diri. Dan yang namanya menyesuaikan diri, aku mulai terlena. Hingga aku dibuat menjadi prinsip yang sama seperti mereka. Di sana, aku mulai menyontek perilaku mereka untuk aku jadikan contoh. Yang awalnya belajar dan mengerjakan tugas tepat waktu, kini mulai tergiur untuk belajar juga di dunia dapur. Belajar kenal pembubuhan, belajar masak dikit-dikitan, tapi nyatanya ketika praktek, aku selalu jadi orang paling belakang. Kadang ya, aku malah kebagian mengamati doang ketika praktek gitu.
Aku yang dulu selalu diagung-agungkan, kini jadi diremehin karena emang gak ada bakat di sana. Aku gak mau ngerasa bodoh. Pokoknya aku harus kejar ketertinggalan aku itu. Kalau mereka bisa, aku juga pasti bisa. Itu adalah kata-kata motivasi aku sejak saat itu. Mungkin sampai sana, sikap perfeksionis aku itu mulai ada. Perfeksionis yang sama sekali gak sehat menurutku. Soalnya karena itu, aku pernah 1 bulan penuh gak ikut belajar karena sakit. Berawal dari banyak pikiran untuk menjadi sempurna, lalu capek, lalu demam, lalu jatuh dari WC, pingsan, sakit, kena saraf, sehingga seluruh tubuh jadi gak punya kendali. Jadi susah bergerak karena ada saraf yang bermasalah. Tatapan rabun, gak bisa ngomong, bahkan untuk nulis pun susah. Di SMK, value aku sebagai cewek berprestasi mulai pudar. Karena nyatanya di sana kita gak melulu dipalidasi sama materi, tapi juga praktikum. Hal yang aku benci memang. Hingga kemudian aku mulai mikir, gimana nih caranya biar punya personal branding, punya value. Aku mulai tiru perilaku mereka gila-gilaan, prinsip mereka, kegiatan mereka, kesukaan mereka. Kucontek mereka sampai aku bisa menyesuaikan diri di dunia mereka. Sampai aku lupa kalau bakat aku, minat aku yang ada di sastra itu malah jadi buram. Gak kelihatan lagi. Dan ya, cerita aku di atas membaku ke satu pertanyaan yang menggantung. Gimana caranya jadi orang yang bervalue tapi yang permanen? Dan jawabannya yang aku tangkap berdasarkan pengalaman aku adalah dengan enggak menyontek. Karena menurutku, kita nyontek sikap orang lain itu justru bikin kita makin susah buat progres diri. Aku melulu kedapatan susah kena diri sendiri ketika aku lihat orang lain. Aku contek dia, berharap jadi orang yang sama kayak dia. Sebenarnya menyontek orang lain gak salah sih, tapi coba bayangin, ketika kamu yang suka main basket, tapi karena perkara kamu ngefans sama pemain sepak bola, kamu jadi beralih 100% ke sepak bola. Ketika kamu suka main seni menggambar, tapi kamu jadi penari balet karena ngelihat teman kamu kebanyakan sukses dari penari. Atau yang awalnya punya ambisi nulis dan belajar dengan serius, tapi jadi gak lagi dilakuin karena orang lain lebih suka praktek langsung di dunia memasak. Gak make sense gitu. Menyontek jelas bikin gak bisa fokus. Kenapa aku berani bilang gini? Karena aku alami itu semua. Dari menyontek hal-hal yang jelas sekali bukan ranah aku, tapi karena aku ditakdirkan sekolah di SMK, aku jadi harus menyontek segala pondasi pikiran mereka, meski harus sih emang. Tapi gak harus juga kok. Tapi ya, itu sekedar opini aku, dan balik lagi, pengalaman adalah pengalaman. Pengalaman aku yang dulu itu mengantarkan aku pada sekarang. Tanpa dulu, aku gak bakal ngerti sama semua ini. Meski sebenarnya hal menyontek orang lain tak jarang masih aku lakuin. Karena kita hakikatnya adalah peniru guys. Gak semuanya orisinil di hidup ini. Tapi mungkin lebih bijaknya aku menyontek di bidang yang sama gitu. Melakukan inovasi tanpa harus hilangin fondasi aku yang lama. Dan ya, ini pengalaman yang aku bagi. Pemikiran yang masih pendapat yang aku bagi. Pasti masih banyak banget kesalahannya. Maka dari itu, aku minta maaf atas kekurangannya. Buang negatifnya dan ambil yang bisa kamu ambil. Di sini aku hanya membagi cerita aja sih. Tapi kalau kalian setuju kalau menyontek itu bikin kita gak bervalue, berarti nyontek pas ujian juga sama ya? Gimana menurut kalian?